Shalom saudara, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pelang Pisau. Hari ini Rabu tanggal 6 November 2024. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 dengan judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah kompleksitas tantangan kehidupan yang dialami jemaat di Kolose, mengingat banyak sekali tradisi dan juga kebudayaan yang bisa saja mempengaruhi kehidupan kekristenan mereka pada saat itu. Jadi perjumpaan antara tradisi dan kebudayaan yang berkembang pada saat itu mengembangkan ajaran-ajaran yang bertentangan, bahkan juga sampai merendahkan ajaran-ajaran Kristus tengah-tengah jemaat. Nah, hal ini dilihat sebagai sebuah masalah yang cukup serius begitu ya, yang bisa menggoyangkan iman jemaat. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan peringatan yang tegas begitu ya, bahkan juga mungkin cukup keras kepada jemaat di Kolose. Paulus mengatakan bagi jemaat yang mereka yang telah mengenal Kristus pada saat itu, sebagaimana Kolose 2 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, pesan ini disampaikan agar jemaat di Kolose itu mengingat identitas mereka sebagai orang percaya pada saat itu, dan tentunya memiliki keteguhan iman di dalam Yesus Kristus sehingga tidak kemudian terpengaruh bahkan terbawa arus ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, menariknya dalam ayat yang ke-7 ini secara khusus Paulus itu menggunakan kata berakar di dalam Tuhan ya. Nah, dalam pengetahuan biologi kita mungkin kita diingatkan pentingnya peranan akar itu dalam sebuah tumbuhan. Akar adalah sumber kehidupan pada tumbuhan. Akar juga berfungsi untuk mencari unsur-unsur makanan yang diperlukan suatu tumbuhan untuk boleh tetap hidup begitu ya. Nah, dari akar ini dialirkan nutrisi-nutrisi, dialirkan juga air dan juga unsur-unsur hara lainnya yang berguna memberikan pertumbuhan. Nah, jika ia pohon bagi batangnya, bagi ranting, daun dan juga tentu buahnya. Tapi juga kalau kita boleh lihat perhatikan tidak hanya sekedar berbuah saja Kalau buahnya kecut atau masam kan tidak ada gunanya, tidak bisa dinikmati. Sedangkan kalau dia buahnya manis, ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi nutrisi-nutrisi yang baik yang diserap oleh akar akan menghasilkan tumbuhan yang baik Jika ia pohon tadi, dia akan kokoh, kuat, berdaun lebat dan juga buahnya yang manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikian juga sejatinya dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya menyerap nutrisi dari sumber yang benar. Yesus Kristus adalah sumber yang benar. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Melalui karya penyelamatannya kita tahu Yesus Kristus memberi kehidupan bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu kita harus terus melekat seperti sebuah akar dan menyerap segala sesuatu yang baik dan benar daripadanya, kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita serap yang benar daripada Tuhan itu akan terlihat sendirinya dari pikiran kita, dari perkataan kita, dan juga perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, akar yang kuat akan membuat pohonnya kuat daunnya lebat dan tentunya berbuah manis. Nah, pengenalan yang benar terhadap Kristus akan memperteguh iman dan membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Demikian pesan Paulus bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar sebentar. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja dalam pendengaran kami, tapi boleh benar-benar tinggal diam, berakar dengan kuat dalam hati pikiran kami, mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti menjadi buah berkat bagi setiap kami yang melakukan firman Tuhan ini dalam hari-hari kehidupannya. Kami berdoa pada kesempatan saat ini secara khusus untuk majelis jemaat dan juga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Bereng
Gereja Yerusalem Teheta. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem Teheta ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan pelayanan yang mungkin saat ini mereka hadapi tengah-tengah jemaat. Biarlah kasih Kristuslah yang senantiasa memampukan mereka untuk selalu sehati sepikir yang membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat ini. Dan melalui setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, kami yakin dan percaya boleh menjadi berkat dan sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dan tentunya menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. We love